Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran 1 tentang kasih sayang. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan doa, kita awali dengan ta'awud dan dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum Pak Guru melanjutkan penjelasan tentang pelajaran pertama, kita ketahui dulu tujuannya apa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pelajaran 1 ini yaitu tentang kasih sayang. Yang pertama adalah anak-anak nanti dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang kedua, anak-anak nantinya dapat menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami kisah teladan Nabi Muhammad SAW, terutama keteladanan dalam sikap kejujuran dan kasih sayang. Yang keempat, nanti anak-anak dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad tentang sikap jujur dan kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah beliau? Beliau mendapat julukan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Artinya apa? Penutup para nabi dan rasul. Maksudnya dari penutup para nabi dan rasul adalah setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, maka orang tersebut dianggap nabi palsu. Baik anak-anakku, Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengetahui kisah teladan Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya mari kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di kota Makkah. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena pada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad tersebut, kota Makkah diserang oleh raja yang bernama Abraha bersama pasukannya yang menaiki gajah. Tapi Allah memberi kemenangan atau menyelamatkan kota Makkah dalam peristiwa kelahiran Nabi Muhammad tersebut. Dan akhirnya Raja Abraha dan bala tentaranya yang menaiki gajah tersebut dikalahkan. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Ibunda Aminah. Ayahnya atau ayahandanya bernama Abdullah. Jadi ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Anak-anakku, Nabi Muhammad kecil atau Nabi Muhammad bayi terlahir dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Yatim itu ayahnya telah meninggal dunia. Ayahnya wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi Muhammad belum lahir, masih di perut ibu, ayahnya meninggal.
Anak-anakku, dalam usia 6 tahun pun Nabi Muhammad telah menjadi seorang anak yang yatim piatu. Kalau tadi yatim sejak usia dalam kandungan sampai 6 tahun, di usia 6 tahun, kurang lebih 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Nah, setelah ibunya meninggal, setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dari 6 tahun sampai 8 tahun. Kenapa hanya 2 tahun, Pak Guru? Karena di usia 8 tahun Nabi Muhammad kakeknya wafat. Terus siapa yang mengasuh? Nah, setelah itu beliau dalam asuhan pamannya Abu Thalib sampai dewasa. Itu kisah kecilnya Nabi Muhammad. Kalau kita bisa memahami kisah ini, maka kita pastilah merasa sedih. Coba kalau itu ada dalam diri kita. Dalam kandungan, ayah sudah meninggal. Di usia kecil, di usia kalian, ibu kita meninggal. Kemudian kita tidak punya siapa-siapa. Kita diasuh oleh kakek kita. Kakek kita meninggal akhirnya. Kita diasuh oleh paman kita. Kita sudah kehilangan banyak orang yang kita sayangi. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah contoh yang baik atau suri tauladan yang baik, Nabi Muhammad sudah menunjukkan akhlakul karimahnya, sudah menunjukkan perilaku yang mulia sejak kecil. Mari kita pelajari atau kita cermati apa yang sudah Nabi Muhammad ajarkan kepada kita secara tidak langsung. Nabi Muhammad SAW dalam usia 8 tahun ketika awal diasuh oleh pamannya Abu Thalib, beliau sudah berusaha menjadi seorang anak yang mandiri, yaitu dengan cara mengembala ternak-ternak tetangga pamannya. Jadi Nabi Muhammad menggembala ternak-ternaknya tetangga. Seumpama Nabi Muhammad menggembala 10 domba, beliau gembala berangkat pagi, kemudian domba-dombanya diberi makan tanah lapang. Ketika pulang, maka dombanya pun dikembalikan secara utuh. 10 domba, kembalikan 10 domba. Tapi tidak dalam keadaan kurus, tidak dalam keadaan lapar, tapi domba-dombanya dalam keadaan kenyang dan gemuk. Itulah Nabi Muhammad. Di usia 12 tahun, Nabi Muhammad mulai diajak oleh pamannya untuk berniaga atau berdagang. Berdagang kemana, anak-anak? Berdagang ke negeri Syam atau Syria. Nah, ini Nabi Muhammad belajar berdagang. Cara berdagangnya pun sangat-sangat baik, dan berdagangnya beliau adalah sebagai contoh kita ketika kita juga akan atau anak-anak besok besar ingin menjadi seorang pedagang yang sukses, pengusaha yang sukses, maka ikutilah cara Nabi Muhammad. Salah satunya bagaimana, anak-anak? Jadi beliau berdagang itu, umpama beliau berdagang baju, ya, beliau menjual baju, maka beliau mengatakan, baju ini saya beli dari pedagang sana, itu harganya segini, umpama harganya 20.000, maka beliau bilang, ini harganya 20.000 dari sana. Kemudian beliau jelaskan, ini barangnya segini, jahitannya seperti ini, tidak ada yang cacat. Kalau ada yang cacat pun beliau selalu menjelaskan, ini ada kerusakan di sini. Nah, kemudian beliau baru menawarkan, silahkan Anda memberi keuntungan kepada saya berapa. Nah,
Dari situ Nabi Muhammad tidak pernah rugi. Nabi Muhammad selalu untung karena semua barang yang beliau jual, beliau jelaskan secara detail tanpa mengurangi bahkan melebih-lebihkan barangnya. Beliau sangat jujur sekali karena beliau tidak mau ketika barang sudah sampai kepada orang yang membeli, pembelinya kecewa kepada beliau. Itulah rasa kasih sayang beliau kepada pembeli, sudah dicontohkan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad kecil sampai usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar namanya Al-Amin, dapat dipercaya. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama atau menerima nabiannya di usia 40 tahun. Itu di Gua Hira di Makkah sana. Beliau mendapatkan wahyu pertama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dalam beliau menjadi nabi, menjadi rasul, tugas rasul salah satunya yang utama adalah menjadi uswatun hasanah, contoh atau teladan yang baik. Dan tugas pertama Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan perilaku manusia. Anak-anakku, dari kisah yang singkat tadi dapat kita ambil kesimpulan. Kesimpulan pertama, Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah, uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia, contoh atau teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, pada kesimpulan yang pertama, salah satu tugas utama Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan perilaku manusia. Kesimpulan pertama yang ketiga adalah sejak usia kecil atau sejak umur 8 tahun Nabi Muhammad sudah menunjukkan akhlak atau perilaku jujur. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu adalah dari kisah tadi maka dapat kita ambil teladan atau kita ambil contoh perilaku Rasulullah dalam akhlak kasih sayang. Walaupun Nabi Muhammad kecil sudah kehilangan ayahnya, sudah kehilangan ibunya, sudah kehilangan kakeknya, ya, tapi Nabi Muhammad tetap mendoakan keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Doa agar diampuni dosa-dosanya. Bagaimana doanya? Kalian pasti sudah hafal. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Nabi Muhammad selalu berdoa di setiap ibadahnya. Yang kedua, mendoakan untuk kebaikan umat. Nabi Muhammad mencontohkan patuh dan hormat kepada yang lebih tua. Karena Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi yatim piatu, maka kepada kakeknya, kepada pamannya, kepada tetangga-tetangganya yang lebih tua, beliau sangat menghormati, sangat patuh. Itu bentuk rasa kasih sayang beliau kepada yang lebih tua. Yang keempat, menyayangi, menghargai orang-orang yang lebih muda umurnya dengan kita. Kalau kalian punya adik, kalau ada tetangga kalian yang masih TK, nah, kita sayangi mereka. Nah, yang kelima yang paling penting adalah bersikap jujur kepada siapapun dalam keadaan apapun. Kamu bersikap jujur, terutama kepada orang tua, kepada orang terdekat kalian, dan dalam keadaan apapun. Yang terakhir, kesimpulan kedua yang terakhir adalah manfaat
berperilaku kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Dari teladan itu maka akan timbul manfaat buat kasih sayang kepada orang lain. Yang pertama, kita pasti disayang Allah. Yang kedua, kita disayang orang tua dan orang-orang yang sayang dengan kita. Yang ketiga, ketika kita sayang dengan semua orang, kita tidak akan memiliki musuh. Yang keempat, hidup kita tenang, damai, tentram. Baiklah anak-anakku, Audin cukupkan sekian. Ya, jaga selalu ibadahmu, terutama sholat 5 waktu, selalu rajin mengaji, karena Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Udin cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.